Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Deswita Triasa Samaharani dan untuk hari ini di video saya akan membuat suatu database, tepatnya database kos-kosan untuk memanajemen kos-kosan ini. Nah, eh, pada video saya akan mempresentasikannya dan akan menjelaskannya secara ringkas. Dalam video ini, saya akan membahas secara lengkap mulai dari latar belakang, perancangan basis data, implementasi DDL, dan DML di MySQL, pembuatan query SQL, hingga laporan analisis data tersebut. Nah, kos-kosan mulia yang saya buat ini adalah salah satu usaha penyewaan kamar kos yang menyediakan tempat tinggal bagi mahasiswa maupun pekerja di luar daerah. Nah, dalam pengelolaannya ini, kegiatan seperti mencatat data penghuni, pengeluaran kamar, pencatatan fasilitas, serta transaksi pembayaran bulanan itu masih beresiko mengalami mengalami kesalahan apabila dilakukan secara manual maupun semi manual. Masalah yang sering terjadi di dalam pencatatan data kos-kosan itu yaitu pertama, data pembayaran yang tidak tercatat dengan rapi. Kedua, kesulitan mengetahui status kamar secara real time. Lalu ketiga, kesulitan dalam menyusun laporan administrasi kos. Keempat, itu pengelolaan fasilitas kamar dan data pemesanan penghuni yang tidak terstruktur. Nah, selain itu, data dengan jumlah penghuni dan transaksi yang tentu saja akan terus-menerus bertambah, pencatatan manual itu menjadi kurang efektif karena membutuhkan waktu yang lebih lama dalam proses pencarian dan pengelolaan datanya. Oleh karena itu, kita itu membutuhkan suatu sistem basis data yang mampu mengelola data kamar, data penghuni, data fasilitas, data pemesanan, serta transaksi pembayaran secara rapi dan runtut. Dalam database yang akan saya buat ini, yaitu kos-kosan underscore kos_kosan_mulia dirancang menggunakan MySQL dengan beberapa tabel yang saling berhubungan melalui primary key dan juga foreign key. Dengan adanya sistem ini tuh diharapkan pemilik kos dapat memantau data penghuni, status kamar, serta laporan pembayaran dengan lebih mudah dan juga akurat. Begitu. Nah, saya akan menjelaskan entitas-entitas yang ada pada sistem ini, serta atribut masing-masing entitas ERD dan relasi antar tabel. Dalam sistem basis data manajemen kos-kosan ini, terdapat 6 entitas, yaitu 6 entitas utama, yaitu 1. Kamar. Entitas kamar ini menyimpan data kamar kos yang tersedia, termasuk nomor kamar, lantai, harga sewa, dengan juga status kamarnya, terisi atau kosong. Kedua, penghuni. Menyimpan data identitas penghuni kos, termasuk nama, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor HP, dan alamat mereka. Entitas ketiga, yaitu pembayaran. Menyimpan data transaksi, pembayaran bulanan dari setiap penghuni yang ada di kos-kosan. 4. Fasilitas. Entitas ini menyimpan data fasilitas yang tersedia di kos-kosan beserta biaya tambahannya. Kelima, detail fasilitas. Jadi, untuk entitas ini tuh merupakan data table penghubung antara kamar dan juga fasilitas. Karena relasi keduanya itu adalah many to many. Gitu. Keenam entitas ini tuh saling berhubung satu sama lain, yang akan kita lebih jelas di ERD nanti. Oke. Setiap entitas juga memiliki atribut masing-masing. Mari saya jelaskan secara singkat. Untuk tabel kamar, memiliki atribut ID kamar sebagai primary key, nomor kamar, lantai, harga bulanan dengan tipe desimal, dan status kamar dengan type enum, berisi nilai yang terisi ataupun kosong. Tabel penghuni memiliki atribut ID penghuni sebagai primary key-nya, nama penghuni, jenis kelamin dengan enum, L atau P, tanggal lahir, nomor HP, alamat, ID kamar sebagai foreign key yang menunjukkan ke tabel kamar. Tabel pembayaran memiliki atribut ID pembayaran sebagai primary key, ID penghuni sebagai foreign key, tanggal pembayaran, bulan bayar, jumlah bayar, metode bayar dengan enum, cash ataupun transfer.
Tabel fasilitas memiliki atribut ID fasilitas sebagai primary key, nama fasilitas dan biaya tambahan. Table details fasilitas adalah tabel penghubung dengan pemilik ID, penghubung yang memiliki ID detail sebagai primary key, ID kamar, dan ID fasilitas sebagai foreign key-nya. Tabel pemesanan yang memiliki atribut ID pemesanan sebagai primary key, ID penghuni sebagai foreign key, tanggal pemesanan, tanggal masuk, dan status pemesanan dengan enum pending diterima ataupun ditolak. Lalu, saya akan menjelaskan relasi dan kardinalitas antar entitas. Untuk entitas pertama, yaitu relasi yang pertama itu, kamar dengan penghuni. One, satu kamar, too many. Artinya, satu kamar dapat ditempati oleh beberapa penghuni, sedangkan satu penghuni hanya menempati satu kamar. Primary key pada tabel kamar adalah ID kamar yang digunakan sebagai foreign key pada tabel penghuni. Untuk relasi kedua, kita punya penghuni sama pembayaran. One to many. Satu penghuni dapat melakukan banyak transaksi pembayaran, sedangkan satu transaksi pembayaran hanya dimiliki oleh satu penghuni saja. Primary key, ID penghuni, digunakan sebagai foreign key pada tabel pembayaran ini. Kita masuk ke relasi ketiga, antara penghuni dan pemesanan. One to many. Satu penghuni dapat melakukan beberapa pemesanan kamar, sedangkan satu pemesanan hanya dimiliki oleh satu penghuni. Relasi keempat, kita masuk ke kamar dengan fasilitas, many to many. Melalui data fasilitas, kamar dapat memiliki banyak fasilitas, dan satu fasilitas terdapat digunakan oleh banyak kamar. Karena relasi many to many itu dibuat tabel penghubung, yaitu details fasilitas yang memiliki foreign key ke kamar dan juga fasilitas. Dengan perancangan ERD dan relasi yang baik seperti ini, integritas data dapat terjaga dan tidak akan ada duplikasi atau data yang tidak konsisten. Selanjutnya kita akan membahas yang kita perlu bahas. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita akan langsung untuk membangun sistem basis data kos-kosan mulia. Oke, untuk langkah pertama kita akan membuat database-nya dulu. Dengan itu kita akan menuliskan perintah create database. Baru kita kasihkan nama dari database yang kita inginkan, itu kosan mulia. Baru enter. Nah, baru kita gunakan dengan perintah use, terus nama database yang kita udah bikin tadi. Nah, sorry. Kos-kosan. Nah, baru sudah kita masuk ke database yang tadi kita udah buat. Nah, lalu setelah selesai, kita lanjut ke membuat tabel kamar. Tabel kamar ini kita buat dengan perintah create juga table. Baru nama table yang kita inginkan, yaitu tabel kamar. Sorry. Baru buka kurung ID kamar int auto increment primary key, nomor kamar varchar 100, jangan deh, kebanyakan, 10 aja, sorry 10. Kita kasih not null, dan kita nggak boleh kosongin ini. Lantai int, baru harga bulanan desimal 10,2. Lanjut status kamar enum di antara
terisi dengan kosong. Jadi artinya berarti cuma status kamarnya bisa terisi atau enggak kosong doang. Lalu enter, kita lanjutin. Nah, saya jelaskan dulu ya. ID kamar bertipe INT dengan auto increment dan primary key, artinya nilainya itu otomatis bertambah. Nilainya itu otomatis bertambah dan menjadi kunci utama dari tabel kamar ini. Nomor kamar bertipe varchar 10 karakter tadi, not null berarti harus diisi, seperti yang saya tadi bilang. Lalu lantai bertipe INT untuk menyimpan nomor lantai kamar. Harga bulanan bertipe desimal 10,2 untuk menyimpan angka harga dengan 2 desimal. Status kamar berisi enum dengan tipe dengan nilai cuma terisi atau enggak kosong, sehingga hanya 2 nilai itu saja yang boleh dimasukkan, gitu. Lalu setelah selesai kita enter. Lalu untuk tabel selanjutnya kita akan membuat tabel penghuni. Sama kayak tadi, create juga. Create table penghuni. Buka. Sini tuh ID penghuni. Ini juga INT auto increment. Auto increment primary key. Nama penghuni jadi varchar 100. Not null. Baru jenis kelamin dengan enum antara laki-laki atau enggak perempuan. Baik. Terus jenis kelamin, tanggal lahir, date, nomor HP, varchar kita kasih 15 aja. Alamat, teks, baru ID penghuni, jangan sampai salah ya, penghuni, alamat, di kamar. Terus kita kasih foreign key. ID kamar dengan references kamar ID kamar. Baru di sini hal penting di sini tuh adalah barisan terakhir, yaitu bisa kita lihat ya, foreign key dengan merujuk ke dalam kolom ID kamar. Di tabel kamar ini memastikan jadi dengan perintah ini kolom ID kamar di tabel penghuni dijadikan sebagai foreign key yang merujuk pada kolom ID kamar di tabel kamar. Ini memastikan bahwa setiap penghuni hanya bisa menempatkan satu kamar, hanya bisa ditempatkan di kamar yang benar-benar ada di tabel kamar. Jadi kalau misalnya nggak ada kamar tersebut, berarti ya udah, ini menyesuaikan. Lalu kita enter. Oke. Setelah kita membuat tabel penghuni, kita akan membuat tabel pembayaran dengan perintah sama kayak tadi, create table juga. Table pembayaran. ID pembayaran INT auto
increment primary key, ID penghuni INT, tanggal pembayaran, bulan bayar, voucher 20, jumlah bayar desimal 10,2, metode bayar enum antara cash atau tidak, transfer. Baru kita masukkan foreign key dengan ID penghuni, baru reference ke penghuni, ID penghuni. Kita tutup. Jadi di tabel pembayaran penyimpanan transaksi, pembayaran kos, ID penghuni di sini tuh adalah foreign key-nya yang menghubungkan antara tabel penghuni sehingga kita tuh selalu bisa tahu pembayaran ini tuh milik siapa. Kolom metode bayar hanya boleh berisi cash atau transfer. Jadi kalau misalnya ada metode lain ya nggak bisa. Begitu. Kita enter dulu. Oke. Nah, setelah tabel pembayaran sudah jadi, kita akan membuat tabel fasilitas. Sama juga kayak tadi ya. Kita create dulu table fasilitas. Kurung ID fasilitas. INT auto auto increment, yes. Primary key increment primary key. Nama fasilitas voucher 100. Terus biaya tambahan desimal 10,2. Kalau udah kita tutup. Nah, tabel fasilitas ini menyimpan data fasilitas yang tersedia pada kos-kosan ini. Biaya tambahan menyimpan beberapa biaya ekstra jika penghuni ingin menggunakan fasilitas tersebut. Ada fasilitas yang biayanya itu 0, seperti kasur, lemari, meja, belajar, karena sudah termasuk dalam harga kamar tersebut. Untuk selanjutnya, kita enter dulu ya. Oke. Untuk selanjutnya, kita tuh akan bikin tabel satu lagi, namanya table details fasilitas, sebagai tabel penghubung antara fasilitas dan kamar. Untuk itu kita perintahkan create table
baru detail, detail fasilitas, ID detail, int auto increment primary key, ID kamar, ID fasilitas. Nih baru foreign key. Kita kasihkan ke ID, salah, ID kamar dengan references ke kamar. Kamar itu ID kamar. Baru foreign key lagi. Ada yang salah. Foreign key. Copy aja. Ke ID fasilitas. Reference ke references fasilitas. ID fasilitas. Baru tutup. Oke. Tabel ini tuh memiliki 2 foreign key sekaligus, yaitu di bagian ID kamar dan ID fasilitas ya. Dengan tabel ini kita bisa mengetahui fasilitas apa saja yang dimiliki oleh setiap kamar. Kita enter dulu. Oke. Kita buat lagi tabel pemesanan. Sama create table. Baru pemesanan. ID pemesanan. int auto increment primary key. ID penghuni, int tanggal pemesanan, date, tanggal masuk, date. Status pemesanan. Kita kasih enum aja. Kita masukin antara apa ya kalau misalnya orang pesen pending aja kali ya. Pending. Habis pending diterima, kalau enggak ditolak. Kita kasih foreign key di bagian ID penghuni. Reference-nya pada penghuni. Kita enter, masukin ini. Di tabel pemesanan, penyimpanan data pemesanan kamar, status pemesanan menggunakan enum dengan nilai pending untuk pemesanan yang menunjukkan masih menunggu konfirmasi. Kalau misalnya diterima, itu berarti sudah disetujui. Jika kalau ditolak, ya maka tidak diterima. Kita enter. Berarti ada yang salah. Begitu ya. Ditolak. Oh,
di bagian ditolak nih, belum ada tanda petiknya. Kita baikin dulu ya. Pesanan, cermin, penghuni, tanggal pesan, ini di bagian ditolak. Pastikan harus ada petiknya ya, tanda petik. Status. Oke. Kita udah buat tablesnya, kita cek dulu, kita lihat apakah udah terbentuk semua tablesnya dengan show tables. Udah semua ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sip. Baru kita lihat semuanya. Satu aja deh. Describe apa ya? Oke, ini ya, kita udah buat. Untuk selanjutnya, kita akan input datanya. Kita akan input data di table kamar dengan perintah insert into ya. Jadi kita mau masukin data ke table yang udah kita buat tadi, ke table kamar. Kita mau buat situ ada nomor kamar, lantai, harga bulanan, status kamar. Kita masukin value-nya, nilainya, values. Nomor kamar itu 1. Terus harganya berapa? 1. Dengan terisi. Ini status kamarnya ya. Terus kita tinggal buat aja lagi. Ini kamar kedua, lantai 1, terisi. Kita buat juga lantai 3, kamar ketiga. Kamar 3, 1, tapi nilai harganya kita naikin jadi 800. Tapi kosong. Enter. Sini 4 di lantai 1. Terus kita samain juga harganya kayak yang A03, tapi di sini kita terisi. Enter. Sini kita kasih jadi B1. Tuh, berarti kita udah beda lantai. Di sini kita juga tambahin harganya jadi 900.000. Di B1 ini kita kasih terisi. B1, B2. Kita ubah dulu B2. Di lantai 2. Terus kosong. Kita kosongin aja di sini. B2. Baru ada B3. B3 kita naikin sedikit harganya ke 95 dengan status terisi. B4, B3, B4. 1
190 terisi juga, kita buat terisi juga. Baru di lantai terakhir yaitu C, lantai C1 berarti itu di lantai 3, harganya 1 juta kali ya kita buat. Oke, nice. Kita buat di 1 juta. Terus ini kita kosongin. Nah, kosong. C2. Kita naikin lagi harganya dengan status terisi. Ini kita bisa perhatikan bahwa kita itu memasukin ada 10 table di sini. 10 data sekaligus dalam satu perintah insert. Dengan memisahkan setiap barisan data menggunakan koma, ini lebih efisien dibandingkan mengeksekusi insertnya satu-satu. Kamar yang ada terbagi di 3 lantai, yaitu lantai 1, lantai 2, dan lantai 3, dengan harga kamar yang semakin naik semakin tinggi juga, seiring bertambahnya lantai. Dari 10 kamar ini ada 3 yang statusnya kosong, yaitu A03, B02, sama C01. Nah, baru kita coba untuk enter. Oke, bisa. Untung tidak ada error. Nah, kita perlu untuk insert lagi kali ya. Kita insert lagi. Tapi untuk ke penghuni, kita insert penghuni, data penghuni. Di penghuni ada nama penghuni, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor HP, alamat, sama ID kamarnya, ID kamar masing-masing. Kasih values. Kita masukin satu-satu. Andi Saputra. Ya, jangan lupa juga dikasih tanda petik. Andi Saputra, dia laki-laki, 2002, 01, 15. Harus dari itu tahun, bulan, terus tanggal. Jangan sampai kelewatan. Kita buat kayak gini aja. Satu, dia asal dari Bandung, dengan nomornya, nomor kamar, ID kamar 1. Ini enter. Baru Budi Santoso, laki-laki, 2001, 5, tanggal 20. Nah, ganti ini aja. Asal kota Garut, dengan ID kamar 2. Setelah Budi ada Citra Dewi dengan kelamin perempuan, 2003, 11.
3 juga. Citra kita taruh di Tasikmalaya dengan ID-nya ID kamar 4. Bis Dewi kita taruh Dina Marlina, perempuan 2002 7 4. Ciamis, Miss ID-nya 5. Enter. Dina, habis Dina Eko. Setio, laki-laki, 2001 12 01 5 Subang dengan ID 7. Selanjutnya ada Fajar Nugraha, laki-laki, 2002 04 18. Fajar dari Bandung juga. Habis Fajar kita ada Gita Sari. Gita Sari perempuan 2003 922. 7. Gita Sari Bekasi di ID 10. Hendra Wijaya L 2000. Hendra Wijaya 2002 11 13. Hendra Wijaya Bekasi. Hendra Wijaya itu kita kasih Bogor. Intan Permata, perempuan 2001 06 05. Dari Sukabumi.
ID kamar 2. Joko Saputra, laki-laki, 2002, tanggal 2, bulan 2, tanggal 28. Dari Cirebon. ID kamar 5. Kita enter. Data penghuni ini berisikan 10 orang dengan berbagai asal daerah. Perlu diperhatikan bahwa nilai dari ID kamar yang di akhir setiap barisan harus sesuai dengan ID kamar yang ada di tabel kamar yang udah kita buat. Jadi jika kita masuk ke ID kamar yang tidak ada, MySQL itu akan menolak karena melanggar constraint foreign key yang sudah kita buat tadi. Coba kita enter. Untuk selanjutnya kita insert into apa yang belum tadi, fasilitas. Into fasilitas. Di fasilitas itu ada nama fasilitasnya, biaya tambahan, values-nya. Kita data di sini. Ada wifi. Kita kasih tanda petik. Jangan lupa wifi wifi 100, 1 juta. Baru ada juga fasilitas AC di harga $250. Kamar seharga lemari 0, meja belajar TV seharga enter. Baru kipas angin seharga 50.000. Satu, dua, tiga. Kipas angin, baru ada laundry. Laundry seharga 120.000. Kita juga kasihkan
fasilitas parkiran. Parkir motor karena kita kikir di harga 75.000. Kalau udah baru kita tutup. Jadi ada fasilitas seperti kasur, lemari, meja belajar yang sudah termasuk dalam harga sewa kamar. Sedangkan fasilitas seperti wifi, AC, kamar mandi dalam, TV, kipas angin, laundry, parkiran motor itu memiliki biaya tambahan karena merupakan fasilitas tambahan atau fasilitas premium. Baru kita insert data detail fasilitas. ID kamar, ID fasilitas, itu aja. Values. Dua tiga, 31, 38, baru 41, 42, 5, 1, 57, 6, 1, 6, 10, 7, 1, 7, 2, 8, 1, 83, 9, 1, 10, 1. Baru kita tutup. Aduh, salah lagi. Salah sih. Sebentar. Insert detail fasilitas. Aduh, salah lagi. Lucu. Wait. Insert 1, 4, 5. Oke. Baru bisa. Jadi data ini menunjukkan bahwa kamar nomor 1 itu memiliki fasilitas wifi, ID 1, kasur itu dengan ID 4, terus dan lemari di ID 5. Kamar nomor 2 memiliki wifi, AC, dan kamar mandi dalam. Hampir semua kamar memiliki wifi, yang berarti wifi adalah fasilitas standar di kos-kosan mulia.
WiFi itu rata-rata 1. Lalu kita insert data table pembayaran. The tabel pembayaran. Insert into pembayaran. ID penghuni, tanggal pembayaran, bulan bayar, jumlah bayar, metodenya, metode bayar, values. Insert ini 1 2026 01 05 di Januari. Januari 750.000 dengan transfer, dengan metode transfer. 2 6 Januari cash. Di 800 itu transfer. Empat 8 Januari 900 cash. Lima cash. 7
transfer baru 8 tanggal 10 Januari dengan pembayaran 750 8 cash. Sembilan 10 Januari transfer 10 ini 11 Januari di angka 900 cash. Kita buat di bulan Februari. Februari transfer Februari. Empat Februari cash 5 pembayaran di bulan berikutnya ini ya. Februari tanggal 2. Oke. Seharusnya ini udah. Seharusnya.
Salah ya tapi ini ya. Yup, error. Dan error. Januari. Nah, baru bisa. Jadi transaksinya ini semua totalnya itu 20 transaksi pembayaran. Jika kita jumlahkan semua total pemasukan ini pembayarannya adalah 7 juta. 17.100.000. Metode pembayaran itu terbagi antara cash sama transfer. Masing-masing transaksi ada 10. Baru kita masuk ke insert into pemesanan. ID pemesanan, ID penghuni, tanggal pemesanan, tanggal masuk, status pemesanan, values, 1, terus di tanggal 2025, 12, 20. Tanggal masuk 2026, 01, 01. Dengan status diterima. Ini 2, tanggal 21 diterima juga. Ini 3, tanggal 22, tanggal 2 diterima. 4, 23, 45, 5, 24 di tanggal 3 diterima. Enam 2025 tanggal yang sama diterima. 7, 26, keempat terima. 7, 8, 7, 8 sama. Ini dalam keadaan pending. Pending. 9, 2025, 28 ke 2029, 2026. Ini seharusnya 5. Dalam keadaan pending juga. 10, 29, 5 diterima.
Oke. Nah, setelah kita membuat data ini, coba kita verifikasi kembali data dengan menggunakan perintah select seperti select from kamar. Oke, ini merupakan data kamar yang sudah kita masukin tadi. Lalu kita tes juga dengan select from penghuni deh. Penghuni. Oke, kita cek juga select bintang from pembayaran. Tapi kita coba untuk ngelimit. Jadi kita kayak membatasi cuma butuh 5 data. Oke, ini kan udah cuma 5 data yang ditampilkan. Itu. Nah, kita tuh bisa lihat data-data tersebut berhasil tersimpan di database-nya. Semua 6 table sekarang sudah terisi data. Selanjutnya kita akan membuat berbagai query untuk pengolahan dan menganalisis data ini. Ya. Untuk yang pertama, kita akan membuat gimana caranya untuk menghitung jumlah penghuni menggunakan command kita select dulu, select from select count. Nah, count baru tanda kurung dan di tengahnya di dalamnya ada bintang. Count as jumlah penghuni. Ini jadi tampilannya bakal namanya jadi jumlah penghuni yang bakal dikasih lihat nanti. From ambil datanya dari table penghuni. Oke, kita jalanin ya. Wait. You have error in syntax. As jumlah penghuni from penghuni. Nah, udah. Berarti jumlah penghuninya ada berapa? Ada 10 gitu. Fungsi count ini adalah untuk menghitung semua baris di dalam table penghuni tanpa terkecuali, karena kita nggak ada limit, nggak ada apa-apa, cuma nge-count aja. Itu artinya ngitung semua. Hasilnya itu menunjukkan bahwa jumlah penghuni, kita bisa lihat di sini ada 10, artinya ada 10 penghuni yang terdaftar di database kos-kosan Mulia. Kita juga bisa menggunakan count baru dalam kurung ID penghuni baru, dan hasilnya sama, namun countnya lebih umum digunakan untuk menghitung jumlah baris. Baru kita ke yang kedua, yaitu select. Wait. Ini untuk menghitung total pembayaran. Jumlah bayar as total pembayaran from pembayaran. Oke. Nah, di fungsi sum ini menjumlahkan semua nilai di kolom jumlah bayar. Hasilnya itu ini 17.200.000. Ya kan? 17 juta ya. Nah, yang berarti total pemasukan kos dari semua transaksi pembayaran adalah 17.200
Rp100.000. Ini merupakan akumulasi pembayaran dari 10 penghuni selama 2 bulan. Lalu untuk yang satunya kita menghitung harga kamar tertinggi dan terendah dengan cara select maksimal harga bulanan as harga tertinggi baru min harga bulanan as harga terendah from kamar. Ya, jadi ada harga tertingginya dan juga harga terendahnya. Hasil menunjukkan harga tertinggi adalah Rp100.100.000, yaitu kamar CO2 ya di lantai 3, sedangkan harga terendah ada di Rp750.000, yaitu kamar A01, A02 di lantai 1. Rentang harga ini menunjukkan perbedaan sekitar Rp350.000 antar kamar termurah dan juga termahal. Lalu kita mau hitung juga rata-rata harga kamar per lantai. Jadi kita select lantai AVG, average harga bulanan. Masuk. As rata harga from kamar. Kita pakai group by lantai. Order by rata harga DESC. Oke. Jadi perintah group by lantai mengelompokkan data berdasarkan lantai. Kemudian AVG average menghitung rata-rata harga average harga di setiap kelompok. Order by harga DSC mengurutkan hasilnya dari rata-rata tertinggi menuju ke rendah. Hasilnya menunjukkan bahwa 3 lantai memiliki rata-rata harga tertinggi, diikuti lantai 2, kemudian lantai 1. Ini sesuai dengan asumsi bahwa kamar di atas di bagian atas biasanya lebih mahal. Untuk selanjutnya, yaitu ada metode pembayaran dengan transaksi lebih dari 5. Select metode pembayaran, metode untuk bayar, terus count as jumlah transaksi from pembayaran group by metode bayar having count tanda kini lebih dari 5 tutup. Jadi having ini berbeda dengan where. Where itu digunakan untuk memfilter baris sebelum agregasi, sedangkan having itu digunakan untuk memfilter. Tapi hasil untuk memfilter hasil setelah agregasi di sini having count lebih dari 5, berarti kita tuh hanya menampilkan metode pembayaran
yang digunakan lebih dari 5 kali. Hasil menunjukkan bahwa hasil cash maupun transfer itu sama-sama digunakan 10 kali. Keduanya tuh melewati batas lebih dari 5 transaksi yang digunakan. Jadi ini menandakan penghuni menggunakan kedua metode secara seimbang tanpa terkecuali. Terus status kamar, cara kita ngelihat status kamar dengan select this T status kamar from kamar. Nah, ini menjelaskan bahwa distinct itu memastikan setiap nilai yang muncul di hasil query hanya tampil satu kali meski ada banyak kamar dengan status yang sama. Tapi yang dimunculin itu hasilnya menunjukkan dua nilai. Karena yang sebenarnya cuma ada dua status, yaitu terisi dan juga kosong. Baru kita mau 5 pembayaran terbesar. Kita ngelimit. Select jumlah bayar bulan bayar from pembayaran order by jumlah bayar DSC perlu kita limit dengan 5 saja. 5 berarti hasilnya menampilkan bahwa ada 5 baris teratas. Hasilnya menampilkan bahwa 5 transaksi terbesar nilainya sebesar 1.100.000 yang terjadi di bulan Januari dan Februari, yaitu pembayaran dari penghuni kamar C02 Gita Sari yang memiliki harga kamar paling tinggi. Lalu untuk query relasi antar table join, sekarang kita masuk ke bagian yang cukup penting, yaitu query join. Join digunakan untuk menggabungkan antara data dari 2 atau lebih table berdasarkan kolom yang berhubungan. Ada beberapa jenis join, inner join, left join, dan right join. Mari kita bedah satu-satu. Jadi ada inner join, nama penghuni, dan nomor kamar. Kita select dulu dari penghuni titik nama penghuni, baru kamar, nomor kamar. From kita ambil dari penghuni. Inner join kamar. On penghuni. ID kamar sama dengan kamar titik ID kamar. Baru kita coba. Oke. Inner join itu hanya menampilkan barisan yang memiliki kecocokan di kedua tabel. Artinya hanya penghuni yang memiliki ID kamar yang sesuai dengan ID kamar di tabel kamar yang akan ditampilkan. Kondisi penggabungannya itu antara penghuni ID kamar sama dengan kamar ID kamar. Di situ disebut join. Hasilnya menampilkan ada 10 penghuni berserta nomor kamar masing-masing. Terlihat bahwa kamar A01 itu dihuni oleh Andi Saputra sama Hendra Wijaya. Karena kedua penghuni tersebut memiliki ID kamar 1. Ya. Baru ada left join. Left join ini semua kamar termasuk yang kosong. Select kamar, nomor kamar, penghuni, nama penghuni, from kamar, dari kamar. Terus kita masukin ke left join penghuni. Di on kamar titik ID underscore kamar sama dengan penghuni titik ID titik kamar. Nah,
Left join ini menampilkan semua baris dari tabel di sebelah kiri. Dalam hal ini tabel kamar, termasuk baris yang tidak memiliki pasangan di tabel penghuni. Jika tidak ada penghuni yang cocok, kolom nama penghuni akan diisi dengan 0. Ya kan ada yang di bagian A03, itu artinya kosong, 0. Sama kayak juga B02 sama C01. Lalu kita ke right join. Right join semua penghuni dan pembayaran. Kita select dulu. Select penghuni, nama penghuni, pembayaran, titik bulan bayar, from pembayaran, right join, RIGAT join, penghuni, on pembayaran, titik ID penghuni, sama dengan penghuni, titik ID penghuni. Oke. Right join adalah kebalikan dari left join. Right join itu menampilkan semua barisan dari tabel di sebelah kanan. Dalam hal ini tabel penghuni termasuk yang tidak memiliki pasangan ini di tabel pembayaran. Jika penghuni tidak memiliki data pembayaran, kolom bulanan bayar akan 0. Hasilnya menampilkan seluruh penghuni beserta bulanan pembayaran yang mereka miliki. Karena semua penghuni itu sudah membayar untuk 2 bulan, maka setiap nama penghuni muncul 2 kali, sekali untuk Januari dan sekali untuk Februari. Ya, ada 2 bulan. Perbedaan inner join sama left join dan right join. Inner join itu hanya menampilkan data yang ada di kedua tabel. Left join menampilkan semua data dari tabel sebelah kiri ke tambah data yang cocok dari tabel di sebelah kanan. Right join itu sebaliknya. Sebenarnya cuma dibalik-balik aja. Untuk laporan analisis data, kita akan masuk kembali ke bagian terakhir dari query, yaitu laporan analisis data. Laporan ini menggabungkan berbagai fungsi SQL yang telah kita pelajari untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pengelolaan kos. Dengan jumlah penghuni per kamar. Laporan yang pertama menampilkan jumlah penghuni di setiap kamar dengan cara select kamar, nomor penghuni, nomor kamar, count, penghuni, ID, penghuni, as, jumlah penghuni dari from tabel kamar, terus left join ke penghuni di kamar, ID kamar, sama dengan penghuni titik ID kamar, group by group by kamar titik nomor underscore kamar. Query ini menggunakan left join agar kamar yang tidak memiliki penghuni tetap tampil. Kemudian count digunakan untuk menghitung jumlah penghuni di setiap kamar, dan group by nomor kamar untuk mengelompokkan hasilnya per kamar. Hasilnya itu sangat informatif. Kita bisa melihat bahwa kamar 01 memiliki 2 penghuni, yaitu si Andi Saputra dan Hendra Wijaya, sedangkan kamar A03 itu nggak ada. B02 juga nggak ada. C01 menampilkan jumlah penghuni 0, yang berarti kamarnya itu emang kosong. Terus informasi ini berguna untuk mengelola kos, untuk mengetahui kamar mana yang emang masih available. Terus kita laporan kedua untuk menampilkan penghuni yang paling aktif dalam membayar kos dengan cara select penghuni, nama penghuni, the count pembayaran yang rajin bayar, pembayaran as total bayar from
penghuni. Join pembayaran on penghuni, ID penghuni sama dengan pembayaran di ID di penghuni. Kita grup by penghuni titik nama penghuni, order by total bayar DSC, kita limit 5. Oke. File ini menggunakan join untuk menghubungkan tabel penghuni dan pembayaran, kemudian count untuk menghitung beberapa kali setiap penghuni ini melakukan pembayaran. Jadi group by untuk mengelompokkan per nama, order by, total bayar DSC untuk mengurutkan dari yang paling banyak, dan limit 5 itu untuk menampilkan cuma 5 besar orang yang rajin untuk membayar. Lalu kamar kosong. Laporan ketiga sangat sederhana namun sangat berguna, yaitu melihat kamar yang masih kosong. Itu select from kamar, dari tabel kamar yang where, yang status kamar ya, status kamarnya sama dengan kosong. Nih, cuma kayak gini sih. Nah, yang kosong itu di ID 369, nomor kamarnya A03, B02, C01 gitu. Terus 4, ada total pembayaran per metode. Laporan keempat ini menampilkan total pembayaran berdasarkan metode pembayaran. Kita select metode bayar. Metode bayar jumlah bayar as total bayaran from pembayaran. Group by metode bayar. Di sini tuh menunjukkan hasilnya perbandingan total pembayaran dari metode cash dengan transfer. Karena jumlah transaksi keduanya itu sama, yaitu 10 transaksi. Membantu pengolahan mengetahui metode pembayaran yang lebih dominan, itu lebih ke e-wallet ataupun transfer bank. Lalu jumlah pembayaran per bulan. Laporan kelima ini menampilkan jumlah transaksi pembayaran yang terjadi setiap bulannya dengan cara select bulan bayar dengan count bintang as jumlah transaksi from, kita ambil dari pembayaran. Group by bulan bayar. Hasil menunjukkan bahwa bulan Februari dan Januari dan Februari itu masing-masing memiliki 10 transaksi pembayaran yang sesuai, karena semua 10 penghuni ini membayar dengan konsisten pembayaran setiap bulan. Jika satu bulan jumlah transaksinya lebih rendah dari total penghuni, berarti ada penghuni yang belum membayar pada bulan tersebut. Sebagai ringkasan dari seluruh laporan analisis yang telah dibuat, yang kita buat, laporan 1, jumlah penghuni per kamar 0 A01 dihuni 2 orang, kamar A03, B02, C01 masih kosong. Untuk yang kedua, penghuni paling aktif, semua penghuni aktif membayar dengan 2 transaksi masing-masing. Terus laporan ketiga, penghuni paling kamar kosong ada 3 tadi kan, kamar A03, B02, C01 yang masih tersedia. Terus laporan keempat, total per mode cash dan transfer setara, masing-masing sekitar 8 jutaan gitu.
transaksi per bulan. Januari dan Februari masing-masing ada 10 transaksi. Totalnya 17.200.000 rupiah. Dengan adanya laporan-laporan ini, pengelolaan kos-kosan mulia dapat dengan mudah memantau kondisi kos-kosan, mengambil keputusan bisnis berdasarkan data yang sudah tersedia, meningkatkan efisiensi juga di pengelolaan administratif. Mungkin kita telah sampai di bagian akhir video. Kurang lebihnya mohon maaf. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Semoga dengan database ini, project mini ini, bisa membantu kos-kosan di kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.